Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai aplikasi dari bengkelku. Oke, perkenalan dulu. Anggota dari kelompok 3 ini, yang pertama ada Renata, lalu ada Sherin, dan ada saya sendiri, Ezra, dan yang terakhir ada Nanda. Oke, yang pertama itu penjelasan sistem. Jadi, apa sih sistem yang akan kami buat? Sistem yang akan kami buat ini merupakan sebuah aplikasi yang kami beri nama Bengkelku. Nah, aplikasi Bengkelku ini menawarkan pelayanan otomotif berupa informasi seputar bengkel-bengkel berkualitas yang ada di Yogyakarta. Nah, nantinya fitur-fitur yang akan ada di Bengkelku itu yang pertama ada fitur rating dan feedback. Dengan adanya fitur ini tuh nanti pengguna bisa melakukan penilaian terhadap pelayanan bengkel. Lalu yang kedua itu ada unlimited chat dengan admin. Jadi Bengkelku menyediakan fitur untuk pengguna itu bisa chat sama admin bebas tanpa harus membership. Harapannya dengan chat unlimited ini, pengguna itu bisa melakukan konsultasi dengan lebih leluasa. Lalu yang ketiga itu ada informasi diskon dan voucher. Nantinya Bengkelku ini akan banyak menyediakan atau menawarkan berbagai diskon dan voucher yang hanya bisa didapatkan dan digunakan di aplikasi Bengkelku. Lalu yang keempat itu ada tiketing. Tiketing ini tuh mirip seperti membership. Nah, yang menjadi keunggulan dari tiketing ini, yang pertama itu bisa mendapatkan pelayanan home service selama 24 jam. Nggak cuma home service, tapi juga panggilan darurat kayak mogok di tengah jalan selama 24 jam. Lalu yang kedua itu ada fast track. Fast track di sini itu kayak jalur cepatnya. Kalau misalkan datang ke suatu bengkel, terus bengkel itu tuh lagi ramai-ramainya, maka pengguna yang punya fitur tiketing ini bisa mendapatkan pelayanan terlebih dahulu. Lalu yang kelima itu ada fitur profil montir. Nah, Bengkelku nanti akan memberikan informasi mengenai data diri montir. Lalu yang keenam itu ada fitur histori atau riwayat pengguna. Nantinya akan diberikan informasi riwayat pemesanan yang telah selesai dilakukan, sehingga pengguna itu bisa lihat lagi bengkel mana yang sudah mereka pernah coba dan transaksinya itu buat apa aja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan. Studi kelayakan mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek manajemen. Dalam membuat sistem, aspek manajemen sangat dibutuhkan dalam membuat sistem baru. Dalam membuat sebuah sistem baru, dibutuhkan tim proyek yang dapat membantu dalam pembuatan sistem tersebut. Di dalam sistem Bengkelku, memiliki tim proyek yang terdiri dari, pertama ada direktur, yang kedua ada IT manager, yang ketiga ada programmer, yang keempat ada digital marketing, dan yang terakhir ada customer service. Untuk aspek yang kedua adalah aspek keuangan. Aspek keuangan mencakup modal. Modal merupakan salah satu kunci sebelum memulainya bisnis atau usaha. Proses perencanaan modal harus dilakukan sejak awal jika hendak melakukan perencanaan bisnis. Paling tidak, aspek yang diperlukan dan diperhitungkan adalah estimasi nilai proyek, proyeksi cash flow dan profitabilitas, investasi bisnis lain oleh investor, dan kelangsungan finansial proyek. Yang ketiga adalah aspek hukum dan legalitas. Aplikasi Bengkelku akan mendaftarkan legalitasnya kepada pemerintah. Pendaftaran ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan pengguna untuk terhindar dari kejahatan cyber dan pencurian data. Legalitas juga menjadi tameng perusahaan supaya terhindar dari masalah di masa depan yang dapat mengancam perusahaan. Yang keempat adalah aspek ekonomi dan budaya. Bengkelku merupakan salah satu aplikasi bengkel yang ada di kalangan masyarakat, yang dapat diharapkan memberikan manfaat bagi penggunanya dalam melakukan servis kendaraan mereka. Banyaknya mahasiswa rantau di Jogja yang masih baru membuka peluang untuk Bengkelku memberikan informasi terjamin dan layanan servis bengkel terbaik. Yang kelima adalah aspek pasar dan pemasaran. Pengguna dari aplikasi Bengkelku merupakan setiap orang yang memiliki kendaraan motor atau mobil di daerah Jakarta, khususnya mahasiswa rantau, yang mempromosikan aplikasinya menggunakan iklan berbayar. Dan yang terakhir adalah aspek teknis dan operasi. Aspek ini didukung dengan perangkat yang memadai, maka aplikasi Bengkelku dapat dikembangkan secara maksimal dan nantinya benar-benar bisa dipakai dan berguna untuk penggunanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah jadwal pengerjaan sistem dan kebutuhan sumber daya. Di jadwal ini ada 4 fase yang akan kami lakukan untuk mengerjakan proyek Bengkelku. Yang pertama, fase pertama adalah inisiasi yang akan dilakukan selama 2 minggu. Lalu yang kedua ada fase planning yang akan dilakukan selama 3 minggu. Lalu yang ketiga ada fase eksekusi yang akan kami lakukan selama 14 minggu. Lalu yang keempat ada fase close down yang akan kami lakukan selama 5 minggu. Untuk lebih jelasnya dan lebih rincinya siapa yang bertanggung jawab dan apa saja kegiatannya, kita akan melihat Gantt chart yang akan ditayangkan pada presentasi pada hari ini. Oke, jadi
pada fase yang pertama, yaitu fase inisiasi, yang akan dilakukan pada 1 Agustus sampai 14 Agustus 2023. Pertama yang akan dilakukan adalah menentukan tujuan atau rencana pengembangan aplikasi atau sistem dan ruang lingkup proyek. Penanggung jawab dari kegiatan yang pertama ini adalah semua anggota tim. Lalu yang kedua, kegiatan kedua adalah mengidentifikasi stakeholder seperti tim proyek yang terdiri dari manajer proyek, programmer, bengkel-bengkel yang akan diajak untuk bekerja sama, serta tim proyek lainnya. Lalu yang bertanggung jawab atas kegiatan yang kedua ini adalah manajer proyek. Lalu kegiatan ketiga adalah melakukan studi kelayakan dilihat dari segi kompetitor apakah aplikasi yang akan dibuat layak untuk dikembangkan atau tidak. Penanggung jawabnya atau PIC-nya adalah IT manager. Lalu yang keempat, kegiatan keempat atau kegiatan terakhir dalam fase inisiasi ini adalah memperkirakan resiko yang mungkin terjadi selama pembuatan dan pengembangan sistem. Penanggung jawabnya adalah semua staff dan IT programmer. Lalu fase yang kedua ini adalah fase perencanaan. Fase ini akan dilakukan pada tanggal 15 Agustus sampai tanggal 5 September 2023. Terdapat 4 kegiatan yang akan dilakukan pada fase ini, yaitu kegiatan pertamanya itu ada mengembangkan struktur pemecahan kerja. Penanggung jawab dari kegiatan pertama adalah manajer, lalu yang kegiatan kedua menentukan kegiatan dan tugas yang diperlukan untuk tahap pembuatan. Ini akan ditanggung-jawabi oleh IT Manager. Lalu yang kegiatan ketiga adalah mengestimasi sumber daya dan budget kegiatan. PIC-nya adalah Manager Project dan Finance Accounting Manager. Lalu yang keempat, menyusun jadwal kegiatan awal yang berisi tahap-tahap perencanaan peluncuran aplikasi. Ini akan ditanggung-jawabi oleh IT Manager. Lalu fase yang ketiga ini ada fase eksekusi yang akan dilakukan pada tanggal 6 September sampai 11 Desember 2023. Kegiatan dalam fase ini terdapat 6 kegiatan. Kegiatan pertamanya yaitu membuat aplikasi bersama dengan tim IT dan programmer dalam membangun aplikasi. PIC dari kegiatan pertama ini ada IT Manager dan Programmer. Lalu kegiatan kedua adalah mengakuisisi bengkel yang akan diminta untuk bekerja sama. PIC-nya adalah Manager Proyek. Lalu yang ketiga, melakukan uji coba aplikasi yang baru apakah sesuai dengan sistem yang diinginkan. PIC dalam kegiatan ketiga ini adalah Programmer, Staff Finance, dan Accounting. Lalu yang keempat, kegiatan keempat, memantau sistem dalam aplikasi untuk menjaga kemajuan sistem tetap pada kinerja yang diinginkan. PIC-nya adalah Manager IT dan Programmer. Lalu kegiatan yang kelima pada fase eksekusi adalah mengevaluasi kinerja aplikasi yang baru, apakah terjadi masalah pada saat masa percobaan. PIC dari kegiatan kelima ini adalah Manager IT. Lalu yang keenam, kegiatan keenam atau kegiatan terakhir pada fase eksekusi ini adalah melakukan perbaikan pada sistem dalam aplikasi, apakah terjadi ketidaksesuaian dengan yang diinginkan atau tidak. Lalu PIC-nya adalah IT Manager dan Programmer, serta Staff Finance dan Accounting. Lalu fase yang terakhir yaitu fase close down yang akan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2023 sampai 19 Januari 2024. Kegiatan yang akan dilakukan yang pertama adalah menyusun laporan keuangan berdasarkan jadwal serta mengarsipkan dokumen yang diperlukan. PIC-nya adalah Staff Finance dan Accounting. Lalu kegiatan yang kedua adalah mengevaluasi laporan laba rugi dari kegiatan atau aktivitas sistem. PIC dari kegiatan kedua ini adalah Accounting Manager. Lalu yang ketiga, melakukan evaluasi dari feedback pengguna sehingga dapat melakukan perbaikan pada sistem. PIC-nya adalah Manager Proyek dan Manager IT serta Programmer. Lalu kegiatan terakhir pada fase close down ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan yang disajikan. Penanggung jawab dari kegiatan yang keempat ini adalah semua anggota tim. Lalu selanjutnya di sini di dalam presentasi terpapar estimasi biaya, daftar-daftar gaji, serta daftar-daftar biaya kebutuhan yang akan kami butuhkan selama proyek ini berlangsung. Di sini terdapat daftar gaji tim pengembang, lalu ada kebutuhan komunikasi, terus ada kebutuhan pembelian atau sewa hardware dan software, terus ada biaya tetap dan biaya variabel. Semuanya apabila ditotalkan, maka estimasi biaya yang kami butuhkan selama pengerjaan proyek bengkelku ini adalah Rp603.670.000. Oke, selanjutnya ada daftar kebutuhan fungsional. Yang pertama, tampilan aplikasi yang memudahkan pengguna atau interface. Dengan mengkategorikan kebutuhan atau permasalahan kendaraan pengguna, misalnya ban, aki, dan lain-lain. Tujuannya supaya pengguna dengan mudah dan cepat dapat memesan bengkel untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.
Yang kedua, ada sistem pembayaran secara online. Pembayaran secara online bisa dilakukan melalui e-wallet ataupun m-banking. Tujuannya untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran agar lebih praktis. Yang ketiga, ada fitur chat dengan admin. Fitur ini memfasilitasi pengguna untuk berkomunikasi dan berkonsultasi kepada bengkel yang sudah bekerja sama untuk memberikan layanan, dan juga mempermudah pengguna aplikasi dalam berkomunikasi dengan bengkel yang dituju. Yang keempat, ada fitur tracking. Fitur ini melacak lokasi bengkel yang terdekat dengan lokasi pengguna. Tujuannya untuk memudahkan pengguna mengetahui lokasi bengkel yang terdekat maupun yang terjauh sekalipun dari lokasi pengguna berada. Selain itu, fitur ini juga membantu para montir untuk melacak lokasi pengguna jika para pengguna menggunakan layanan home service atau layanan darurat. Yang kelima, ada fitur rating dan feedback. Fitur ini memberikan saran, kritik, feedback kepada bengkel yang tercantum di dalam aplikasi dan saran untuk keseluruhan dari sistem di aplikasi. Fitur ini berfungsi untuk membantu para pengguna dalam menentukan bengkel yang akan menjadi pilihan dengan melihat rating dan feedback dari pengguna lainnya atau pengguna sebelumnya, serta memberikan informasi kinerja kepada bengkel-bengkel dari sistem aplikasi tersebut. Yang keenam, ada aplikasi dapat mengelola dan menyimpan informasi pribadi pengguna. Para pengguna akan mengisi form atau informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi, berupa nomor telepon, alamat, dan lain-lain saat pertama kali membuka aplikasi. Tujuannya untuk mempermudah aplikasi bengkel dalam mendata informasi pribadi sebagai data profil yang digunakan nantinya, dan sebagai data untuk pengguna yang menggunakan aplikasi secara premium yang diberikan prioritas lebih daripada pengguna reguler. Yang ketujuh, ada keamanan sistem. Keamanan sistem ini melindungi data pribadi pengguna dan sistem aplikasi bengkel sendiri dari serangan malware ataupun serangan cyber lainnya. Tujuannya untuk menjaga data pengguna agar tidak mudah diretas atau terhindar dari serangan cyber, yang berguna untuk menjaga kepercayaan para pengguna terhadap aplikasi bengkel kami, serta untuk menjaga sistem aplikasi bengkel kami tetap berjalan sesuai dengan kinerja sistem. Yang kedelapan, ada fitur tiketing. Fitur ini memberikan pelayanan prioritas kepada pengguna aplikasi yang berlangganan secara premium. Tujuannya memberikan timbal balik atau feedback kepada para pengguna aplikasi yang berlangganan secara premium. Yang kesembilan, ada fitur profil montir. Fitur ini memberikan informasi mengenai data diri para montir yang akan dikirim oleh bengkel untuk melakukan pelayanan home service. Tujuannya untuk membantu pengguna aplikasi untuk mendapatkan montir yang sesuai dengan permasalahan yang mereka miliki dan menjamin keamanan dan menjaga kepercayaan dari pengguna saat mendapatkan montir. Yang ke-10, ada fitur riwayat pengguna aplikasi. Fitur ini memberikan pengguna informasi riwayat pemesanan yang telah selesai dilakukan. Tujuannya untuk membantu pengguna aplikasi mendapatkan montir atau bengkel yang sesuai dengan apa yang mereka mau, sesuai dengan riwayat dari pemesanan mereka, sehingga pengguna tidak kesulitan dalam menentukan kebutuhannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.